Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Dan saya Reski. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sejarah bagaimana model lembaga pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banjar itu Kalimantan serta Kesultanan Ternate dan Tidore Maluku. Kemudian siapakah tokoh atau ulama yang paling berpengaruh dalam merintis dan mengembangkan pendidikan Islam pada masa itu? Baik, pertanyaan pertama dan akan dijawab oleh saudara saya, itu saudara Reski. Pertanyaannya, bagaimana model lembaga pendidikan Islam pertama yang berdiri di Kesultanan Banjar Kalimantan serta Kesultanan Ternate dan Tidore itu Maluku? Bagaimana model lembaga pendidikannya? Jadi, model lembaga pendidikan Islam pertama di Kesultanan Banjar atau Kalimantan itu berawal dari sistem halakoh atau pengajian guru dan murid yang duduk melingkar di rumah-rumah ulama atau masjid. Kemudian adapun perkembangannya, model ini kemudian berkembang menjadi sistem dalam pagar atau kampung khusus pendidikan yang didirikan oleh Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari. Kemudian model ini mirip dengan pesantren di mana santri tinggal dan belajar kitab kuning secara mendalam. Kemudian model lembaga pendidikan Islam di Kalimantan di Kesultanan Ternate dan Tidore atau Maluku. Model lembaga berbasis di masjid, kesultanan, dan surau madrasah tradisional. Kemudian karakteristik pendidikan Islam di awal Maluku sangat terkait dengan struktur kesultanan. Model pembelajarannya itu fokus pada pengenalan tauhid, membaca Al-Quran, dan fikih dasar untuk mendukung penerapan syariat Islam di bawah hukum-hukum kesultanan. Kemudian pertanyaan kedua, dan ini akan dijelaskan sedikit secara singkat oleh diri saya sendiri. Pertanyaannya, siapakah tokoh atau ulama yang sangat berpengaruh dalam merintis dan mengembangkan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banjar Kalimantan serta Kesultanan Ternate dan Tidore Maluku? Baik. Pada masa Kesultanan Banjar Kalimantan, tokoh utama adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau juga adalah penulis kitab Sabilal Muhtadin. Beliau adalah pelopor reformasi pendidikan Islam di Kalimantan, merintis kurikulum yang terstruktur dan mencetak generasi ulama besar di Nusantara. Sedangkan ulama atau tokoh yang paling berpengaruh pada masa Kesultanan Ternate dan Tidore itu Sultan Marhum, penguasa Ternate yang pertama memeluk Islam, dan Syekh Mansur, ulama pendatang yang mengislamkan Raja Tidore. Sultan Marhum memulai formalisasi Islam di kerajaan, sementara para ulama pendatang seperti dari Jawa, Arab, dan Malaka itu bertindak sebagai guru-guru agama yang membangun fondasi pendidikan Islam bagi keluarga istana dan masyarakat Maluku. Ini cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.